Halo Sobat Fotek. Bertemu lagi dengan gue Rahman dan gue Adit. Kita habis nyobain Geely. Sekarang mencoba mobil listriknya Toyota. Nah, memang ya ini bukan mobil baru karena sebenarnya sudah launching di November 2022. Dan mobil apakah ini? Toyota BZ4X. Namanya Rudet. BZ4X. Ya. Bahkan ada orang yang BZAX. Bezaks. Iya. Mungkin aja sih karena memang susah dan iya. Dan jadi kan awalnya Toyota kan pada saat 2021 2022 itu kan pabrikan tuh rame-rame mulai beralih ke mobil listrik. Ya. Dan untuk menegaskan pesan kepada masyarakat, mereka rata-rata tuh berlomba-lomba bikin line up khusus. Toyota ada BZ itu singkatan dari Beyond Zero. Empatnya itu dari segmen D artinya. Oke. D atau ya dia patung sama dengan RAV4 katanya. X-nya itu crossover, SUV lah. Nah, nggak cuma Toyota, Mercedes punya EQS, EQ series. Terus Audi nggak ada, Audi nggak punya. Volkswagen punya ID. Oke, ID series. Nah, tapi belakangan ini ternyata pada rame-rame nih balik badan lagi, ditinggalkan semua namaan itu. VW juga katanya balik lagi ke Volkswagen ID itu namanya jadi bagian ada Golf listrik, Polo listrik. Mercedes pun juga dilebur lagi ke dalam S-Class dan lain-lain. Dan pun Toyota. Ya, kita sudah lihat ini di Eropa sudah ada Toyota Urban Cruiser dan Toyota CHR Plus. Oke. Dimana CHR Plus itu tadi BZ2 atau apa harusnya rencananya. Nah, jadi BZ4X ini di Amerika ganti nama, jadi BZ saja. Nah, sebenarnya BZ4X ini kan kalau di Indonesia BZ4X, kalau di Amerika sudah ganti nama jadi BZ itu mobil listrik, purely mobil listrik pertamanya Toyota. Karena ya sebenarnya bukan pertama juga sih, dulu dia udah punya RAV4 EV zaman dulu banget. Masalahnya RAV4 EV bukannya konversi kan, dari hybrid kemudian dilistrikin gitu tuh. Lupa sih detail itu tahun 90-an, sudah lama banget zamannya masih General Motors EV1 itu 96 95. Nah, ini pertama betul. Dan tapi kalau mau jujur ya, mobil ini nih kok sepertinya Toyota sekedar halo saya punya lo mobil listrik pertama di Indonesia, karena mobil ini tidak ikut program insentif. Ya. Makanya harganya 1,2 miliar. Ya. Ya, waktu itu. Sekarang sudah nggak ada lagi di website Toyota. Tulisannya tanyakan dealer Anda. Jadi mungkin udah tinggal menghabiskan stok ya. Oke. Nah, tapi kalau harga bekasnya nih menarik nih, 700 jutaan. Oke, 700 jutaan di harganya si Lion 7 dong berarti. Sebenarnya ketika gue masuk mobil ini pure sangat terasa mewah. Iya. Kerasa banget gitu mewahnya, beda sama sorry itu saya mobil-mobil Cina yang mobil-mobil listrik Cina yang sekarang banyak di jalanan Indonesia tuh yang pure kosong dan ya udahlah apa adanya, temanya itu aja. Ini tuh masuk kita disiapin panel-panel yang banyak dan purely hitam, dan ini interiornya unik loh. Kita lihat kokpitnya kayak seperti pesawat tempur ya, apalagi bentuk setirnya, terus cara mengerucutnya tuh sudutnya tuh terpusat, itu benar-benar seperti pesawat tempur gitu. Dan memang filosofi desainnya beda dengan mobil China. Jadi dan itu memang harusnya suatu yang kita apresiasi dengan baik gitu, karena adalah sebuah kesalahan kalau pabrikan Jepang, Eropa itu membuat produk yang sama dengan China. Udah pasti kalah. Pasti kalah udah. Software-nya juga yang punya China. Jadi memang harus ada nilai added value-nya yang ditawarkan. Baik seperti ini nih. Kalau ini harganya 900 juta, oke. Tapi atau di bawah 1 M lah. Perang itu jagoan pasar sih bisa jadi jagoan pasar, tapi kan ternyata 1,2 M karena tidak dapat insentif yang khusus yang program. Dia bukan CKD kan, CBU. Tapi jangan salah ya, ini 1,2 M ini worth it. Jujur worth it karena bentuknya udah mirip Lexus. Harga juga lebih murah sama Lexus, lebih murah.
Kemarin Lexus NX kemarin kita bawa sama ini rasanya mirip-mirip. Kalau yang waktu itu kemarin gue bawa NX mirip-mirip itu ya. Iya, mirip-mirip rasanya. Ya lebih nyaman dia pastilah sama Lexus ya. Tapi dia NX di bawah ini ini kalau tidak salah dia ada versinya Lexus RZ Lexusnya. Dan tentunya pasti ada torsi instannya dari EV itu sendiri kan, pasti betul, kerasa banget. Betul, ini 0-108 detik kan? Ya tapi masih kalah masih hasil 3,8 nih, Iya, 8,3 ya. Dari bentuk dan dimensi juga udah beda banget. Ini tuh udah ya gede lah sudah di segmen D kan. Iya. Gede. Antara C dan D ini sih sepertinya. Tapi menariknya beneran, gua rasa ini mobil mewah Jepang, tapi EV gitu tuh. Iya. Bahkan beberapa misalkan kayak SUV atau sedan Jepang lain nggak kerasa semewah ini mungkin. Betul. Ini bagus kok. Ini oke. Makanya sempat 2023 sempat jualannya bagus kan. 400 unitan lebih lah. Dan rasa mewahnya itu juga terbukti ketika World Water Forum 2023 kalau nggak salah, itu sempat disewa sama kementerian, itu Kemenkominfo. Betul. Disewa 7 unit sebagai mobil dinas mereka dan memang G20 ya. Ya G20 kan yang pakai Genesis ya waktu itu. Iya, Genesis waktu itu. Kepalanya. Tapi ini benar-benar worth it untuk jadi suatu mobil dinas pemerintah gitu, atau mobil mewah. Mobil direksi oke lah, dan mobil direksi benar. Dan pakai driver pun juga enak, di belakang cukup lega. Gua kemarin waktu kita syuting bareng-bareng itu duduk di belakang dan enak. Iya. Enak. Cuman memang agak mendem, dan karena kacanya gelap jadi di belakang tuh kemarin anak-anak gua pada mabok. Oh, karena gelap. Gelap dan mendem. Mungkin terbiasa tinggi ya. Iya. Itu baiknya itu masalah pembiasaan. Dan yang gua rasa ini mobil kedap banget. Setuju. Ini kita lagi jalan di wilayah yang sangat crowded. Setuju. Crowded sekali, dan ini tuh ya paling kedengaran dari luar tuh ya suara-suara kalau yang benar-benar gede gitu, kayak suara-suara bus atau suara-suara truk atau brong. Iya. Itu beneran ini tuh benar-benar kedap. Kalau suara-suara kayak ini mungkin enggak kedengaran banget. Tapi jadi balik lagi, kita perlu juga kita melihat nih nanti strategi Toyota bagaimana nih. Toyota kan selalu digambarkan enggan. Bahkan kalau kita lihat dieharder electric vehicle itu menganggap Toyota sebagai dinosaurus yang akan punah. Ya. Tapi kalau Toyota gue nggak setuju, karena Jepang itu memang filosofinya beda, dan gue masih yakin ya tetap electric vehicle itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang masa depan yang keniscayaan, tapi belum tentu cocok buat semua orang. Ada segmen tertentu orang yang masih belum bisa menerima gitu. Tinggal di daerah ya tuh lo pulang kampung lah. Ya gue pulang kampung beberapa kali ditawarin lu mau bawa EV atau kayak gimana, malas. Gue mau ngecas di mana? Nah, jujur itu. aja ada pun di kota itu pun AC yang 4 jam dan tetap. Itu harus sekitar 10 km dari rumah gua, dan makanya ya 4 jam gua nggak ngapa-ngapain, hanya cuma nunggu itu mending. Makanya mungkin ya tadi cerita yang narasumber kita dari sales Geely Sleepy itu dia bilang ada orang yang bisa punya 4 atau 5 mobil listrik semua gitu ya. Mungkin orang-orang ini kalau keluar kota ke Surabaya Semarang pakai pesawat. Ya, dan di sana sudah disediakan mobil untuk operasional. Iya, bukan yang pergi. Kalau masih yang hari-hari biasa tetap ya dalam kota udah deh. Dalam kota nggak ada matinya. Sampai Bogor nggak ada matinya. Puncak nggak ada matinya. Tapi Bandung aja udah mulai mikir tuh, kecuali range ada 600 kilo. Bolak-balik nggak usah pusing mikir sampai ke rumah lagi. Masih 400. Nah, ini sayangnya nih. Karena ini batch awal EV di Indonesia, ini jaraknya cuma 500 kilo maksimum. Oke. Tapi Om, yep. Om itu udah pakai ini mobil, ya udah beberapa hari ke belakang lah. Ya, 4 hari lah. 4 hari, udah bawa keluarga dan lain-lain. Worth it nggak sih dengan harga 1,2? 1,3 ini kan bisa 4X tuh. Worth it nggak sih untuk harga segitu, drivingnya kemudian? Oke.
Worth it. Kenyamanannya, fitur dan lain-lain lah ya. Worth it. Menurut gue worth it. Menurut gue worth it karena memang ya kita bisa lihat di benchmark itu siapa. Kita jangan bandingkan sama China ya. Ini beda nih. Karena gini, yang orang sering lupa itu orang selalu bandingkan mobil itu cuma dari feature. Padahal kalau kita lihat platform aja ada platform A, B, C, D. Oke. Ya, Agya dikasih feature lengkap tetap tidak lebih enak daripada Yaris. Kira-kira gitu tuh, ada A, B, C, D. Nah, ini kalau menurut gue ini udah di atasnya. Mereka udah di atas itu. Oke, dan masuknya mobil mewah lah. Dan mobil mewah dan ya kalau senang Toyota, kalau ada ya orang yang gue harus mobil Jepang. Oke. Nah, ada benar banyak. Ini mobil listrik kayak ini. Pengen mobil listrik tapi harus Jepang gitu. Harus Jepang ya. Ini satunya contohnya. Apalagi kalau sekarang bekasnya 100 juta, mungkin menjadi pemilihan yang menarik gitu. Berarti kan kalau nanti yang baru yang masuk nih, kalau Toyota memasukkan, misalnya kita nggak tahu nih karena Toyota infonya akan meluncurkan satu mobil listrik baru di tahun ini. Oke. Kalau pikiran saya antara 3 ini facelift, BZ yang baru, BZ 4X yang baru, BZ facelift yang jaraknya 500 kilo, kedua CHR plus, ketiga urban cruiser. Antara 3 itu. BZ3X cocok sebenarnya, tapi jarang biasanya mobil dari China itu boleh keluar. Iya, BZ. Kecuali Mazda dengan Changan itu bisa keluar. Biasanya untuk pasar mereka sendiri. Gue punya satu pemikiran, bener nggak sih kalau misalkan Jepang itu ya nggak serius-serius amat di Indonesia untuk EV-nya? Contohnya ini, ini mobil enak, keren, tapi ya udah nggak banyak. Terus ada Honda misalkan, ya udah ada IN1 dan sistemnya seperti itu, kita tahu sendiri yang sewa dan lain-lain ya. Banyak sih sebenarnya. Dan Mazda pun punya MX-30, MX-30 yang ya udah kayak gue punya lo portofolio mobil listriknya gitu tuh. Menurut Om Adit gimana? Kalau jadi gini ya, ada garis antara enggan atau memang mereka belum siap. Karena memang produk-produknya EV-nya Jepang itu harus diakui tertinggal satu langkah di belakang China. Jadi mustahil mereka bisa menciptakan produk yang kompetitif. Berapa tahun lalu ya? Kalau udah sekarang kita nggak tahu. Jadi itu beda dulu ya, itu kalau zamannya 2022-2024 itu mereka belum siap memang. Tapi kalau saya mikir gini ya, Jepang itu bukan negara bodoh ya, bukan negara bodoh yang mereka tidak tahu atau pura-pura nggak tahu atau malah mau punah gitu. Mereka bisa melihat memang, balik lagi ada pasarnya itu udah siap belum sih? Karena kita lihat beberapa pabrikan dunia itu sekarang putar balik. Volvo yang tadinya bilang 2030 full electric vehicle, tiba-tiba jadi mau harus tiba-tiba jualan biasa lagi. Atau Hyundai juga tadinya electric vehicle, Porsche, Audi semua putar balik lagi semua. Plug-in hybrid. Jadi memang ternyata initial forecast mereka di awal itu tidak setinggi yang dibayangkan, dan mungkin orang akhirnya mereka melihat yang bisa beli mobil listrik itu berapa persen, dan berapa persen itu pun dimakan sama Cina semua gitu. Mengapa dia berubah strategi? Itu juga bisa. Yang kedua juga bisa melihat harus melindungi value chain mereka, dealer. Mobil listrik itu komponen lebih sedikit, servisnya juga hampir nggak usah servis. Sementara kita tahu dealer itu hidupnya dari servis. Sebenarnya penjualan pun hanya sekian persen. Penjualan itu rata-rata ya profitnya kecil lah. Bagi-baginya kalau ada yang teman bilang kalau itu buat owner lah, kalau dealernya mah kita makan dari servis. Dan itu udah kejadian di zamannya COVID kan. Ya itu yang yang menjadi pertimbangan banyak orang gitu, Jepang. Jadi memang ya antara mau dan nggak mau gitu, harus tapi nggak mau, tapi mereka juga nggak yakin. Akhirnya tapi kalau seperti Toyota, dia punya resource kan, dia bisa bikin paralel. EV-nya keluar serempak, di Cina dia gandeng GAC, gandeng BYD juga,
Eropa juga, Suzuki juga kerjasama. Di sini ngeluarin, di Malang ngeluarin lagi. Tapi sementara yang hybridnya mereka jalanin terus, plug-in hybrid. Sementara beberapa pabrikan lain yang sumber daya nggak sebesar Toyota, maka harus milih dia listrik apa enggak ya. Porsche itu sampai dia udah membatalkan pengembangan mesin buat Boxsternya untuk Boxster listrik. Ternyata dia merasa pasarnya nggak ada. Pusing, anggarannya udah dicabut semua, udah keluar untuk R&D, tapi ternyata pasarnya nggak mencukupi untuk gue jualan, nggak bakal laku, nggak nembus nih targetnya. Iya, menarik tuh. Jadi kayak wait and see, tapi kayak sebenarnya hasilnya tuh mending nggak usah deh. Tapi kalau nggak jalan kita kalah. Betul, di pasar gitu. Betul, jadi harus ada, karena memang ada segmen-segmen tertentu ya. Kalau kita lihat nih di Indonesia, segmen B SUV 400 juta, buset, itu listrik udah listrik menguasai. Kalau Toyota nggak punya di situ, ya dia salah kan? Iya. Tapi kalau main di situ juga untuk listrik pasti kalah sama Cina. Betul, betul sekali. Dilemanya di situ kan dilemanya. Tapi tetap kita kembali ke azas pertama gitu. Memang ada konsumen orang yang sedikit banyak pasti tetap ragu gitu. Itu ada, dan itu bisa dimainkan dengan baik kan, isu after sales. Betul. Seperti apa. Nah, di situ yang nanti menariknya. Ya, anyway itu buat end story lah. Kita kembali ke BZ Forex dulu. Ada lagi nggak? Ini udah 14 menit, udah lama nih gua ngocehnya. Soal harga nih. Gua juga jadi kepikiran. Kalau ini secondnya 700 juta, anggaplah second lah. Atau bekasnya 700 juta. Atau bahkan mungkin kedepannya akan lebih turun lagi, namanya juga depresiasi kan mobil second. Iya. Ketika dilawan dengan yang mirip-mirip begini, dan ini BYD Sea Lion yang baru gitu, berarti kan akan ada satu pemikiran BYD Sea Lion yang baru atau BZ Forex second gitu. Itu gimana Om? Ya kembali ke preferensi orang ya. Maunya yang mana. Kalau balik lagi, kalau semua mau mobil baru, caranya lebih canggih, feature-nya banyak, ya Sea Lion pasti. Tapi kalau mau tetap Jepang, agak tampil beda, apalagi kalau warnanya putih keren banget. Ya, gue nggak pernah ngeliat warna putih. Ini. Tapi ini hitamnya kelihatan kayak mafia, mobil mafia. Tapi ada yang jual di OLX putih, apa 123, cakep banget. Ya, maksudnya dark, hitamnya juga keren, putihnya juga cakep. Untuk mobil ini ya. Dan surprisingly suspensi dan bantingannya itu mobil 1, sekian M. Itu bener. Itu yang tidak bisa bohong. Jadi memang ya sebenarnya kalau gini ya, kalau by the end of the day punchline-nya adalah ya, terlepas Toyota enggan, ya salut ya buat Toyota yang bisa mengeluarkan mobil seperti ini. Mau mahal apa enggak itu bisa debatable. Bisa juga karena faktor insentif atau segala macam, atau pricing strategi, macam-macam lah faktornya. Tapi basically kalau tanya mobil 1,2 miliar worth it apa enggak, baru ya worth it. Kita bandingin aja, karena dia nggak kalah sama Jerman, bahkan sama tetangganya yang Lexus. Dia nggak kalah amat rasanya. Yes, emang mobil di harga 1 M lebih. Beda ya sama yang listrik satu lagi nih baru kemarin launching yang pakai sewa, itu sorry agak overpriced. Iya betul. Nah, ini kita bukan jadi punching bag ya, tapi ya kelihatannya begitu. Apa adanya. Kita kan yang iya bagus enggak. Ya akan bagusnya lagi kalau Toyota juga berani nih sama melawan China. Jangan terlalu lama ngeluarin produk, lebih berani lah dengan feature-feature yang lebih canggih. Desain juga lebih berani, karena desain juga akan jadi faktor pembeda. Ya orang Indonesia masih ini unik nih, bentuknya keren. Itu masih begitu sih kan. Masih. Dan akan jadi sangat menarik ketika Jepang berani ekstrim China untuk segi fitur dan desain sih. Kalau gue begitu. Soalnya kalau dari kenyamanan, dari interior, dan dari segi
Jepang gitu truknya. Iya, itu tetep, udah pasti. Tetap pada akhirnya orang akan preferensi sih akan preferensi yang mana gitu kan. Jepang punya plus minus, Eropa punya plus minus, prestis dan lain-lain gitu. Ya nggak bisa. Kalau gue sih pada begini ya, nggak ada mobil yang benar-benar hitam putih, bagus dan jelek, itu nggak ada. Tapi lebih kepada kita bisa ngeliat value for money, kecocokan dengan konsumen. Bisa aja produk yang bagus, tapi konsumennya nggak butuh, bisa. Bisa juga produknya jelek tapi value for money-nya bagus, sehingga murah, ya sudah gitu ya, produknya nggak oke, kembali lagi kebutuhannya gimana gitu. Oke, kalau begitu bagaimana? Sudah, dan pesan terakhir dari saya adalah mobil ini sangat value for money untuk orang-orang yang direksi dan lain-lain lah. High end, eksekutif. High end, gue bilangnya high end. Itu sangat cocok banget. Oke, baik. Kalau di kawal patwal juga cocok. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu. Sampaikan pendapat sobat full tank tentang mobil ini, overpriced apa tidak. Jangan lupa like dan subscribe channel Bincang-Bincang Mobil. Kunjungi juga website kami bincangmobil.com, dan kita juga ada di Instagram dan di TikTok. Sampai berjumpa. Saya Adit. Saya Rahman. Dadah. Bye.